Bayangkan sebuah doa, bukan yang kau dengar dari bibir para guru spiritual modern, bukan pula yang tercatat rapi dalam manuskrip-manuskrip yang bertahan hingga hari ini, tetapi doa yang berasal dari zaman yang tenggelam, dari sebuah masa yang sejarahnya hanya berbisik lewat reruntuhan, legenda, dan serpihan ingatan yang tak pernah selesai diurai. Konon, doa ini bukan sekadar rangkaian kata, ia adalah kunci. Kunci yang pernah digunakan oleh para penjaga hikmah kuno untuk membuka pintu-pintu tak kasat mata, untuk menstabilkan batin, dan untuk menundukkan gelombang realitas yang tak terkendali. Doa yang tidak hanya memohon, tetapi menggugah sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam diri manusia, sesuatu yang selama berabad-abad diyakini hilang atau sengaja disembunyikan. Pertanyaannya adalah, mengapa doa ini tenggelam? Mengapa ia hilang dari ingatan manusia, meninggalkan hanya jejak samar dalam kisah-kisah tua? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada peradaban yang pernah menggunakannya? Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah perjalanan, bukan perjalanan sejarah semata, tetapi perjalanan batin. Kita akan menyingkap bagaimana doa dari zaman yang tenggelam ini lahir, bagaimana ia digunakan, dan mengapa ia memiliki resonansi yang begitu dalam terhadap jiwa manusia. Kita akan menelusuri jejak-jejaknya pada peradaban kuno yang lenyap tanpa penjelasan, pada tokoh-tokoh spiritual yang nama-namanya nyaris hilang, hingga pada teks-teks esoterik yang hanya dipahami oleh sedikit orang yang benar-benar mendalami jalan batin. Namun kita tidak berhenti pada legenda, karena pada akhirnya, yang lebih penting dari sejarahnya adalah bagaimana doa ini, jika dipahami dan diamalkan dengan bijak, dapat menjadi cermin bagi kehidupan kita hari ini. Bagaimana ia dapat membangunkan kembali lapisan kesadaran yang mungkin telah lama tertidur, dan bagaimana ia menghubungkan kita pada kekuatan tak terlihat yang sejak dulu telah mengalir dalam diri manusia. Siapkan dirimu. Apa yang akan kita buka bukan sekadar narasi masa lalu, tetapi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Inilah doa dari zaman yang tenggelam, sebuah hikmah yang menunggu untuk ditemukan kembali. Setiap peradaban yang pernah berdiri di muka bumi meninggalkan sesuatu. Batu-batu yang dipahat, simbol-simbol yang diukir, fragmen cerita yang terus diulang. Namun ada satu hal yang lebih halus, lebih rapuh, dan lebih mudah hilang dibandingkan artefak fisik, yaitu doa. Doa tidak meninggalkan fosil. Ia tidak terjebak dalam tanah atau membatu di dinding gua. Doa melintas dari bibir ke hati, dari hati ke generasi, dan ketika satu generasi lenyap tanpa pewarisan, doa itu ikut tenggelam bersama mereka. Para sejarawan spiritual sering menyebut keberadaan peradaban mata air, yakni masyarakat kuno yang hidup pada masa sebelum sejarah tertulis, ketika manusia masih menatap langit bukan sebagai objek penelitian, tetapi sebagai ayat-ayat terbuka yang mengajarkan keteraturan dan kebijaksanaan. Peradaban inilah yang diyakini merumuskan doa yang menjadi fokus kita hari ini. Mereka tidak mengenal agama dalam struktur formal seperti sekarang, namun mereka memiliki rasa ketundukan yang mendalam kepada Sang Sumber yang Maha Mengatur. Dan doa-doa mereka bukan sekadar permohonan, melainkan dialog antara jiwa dan alam semesta. Dalam catatan-catatan kuno, baik dari tradisi Timur Tengah, lembah-lembah Asia, hingga cerita rakyat Nusantara, selalu muncul pola yang sama. Ada masa ketika manusia hidup lebih selaras, lebih tenang, dan lebih mampu membaca tanda-tanda semesta. Dari masa-masa itulah, menurut para ahli hikmah, doa-doa kuno lahir. Mereka menyebutnya jikir pertama, seruan purba, atau napas batin yang menjadi fondasi praktik spiritual banyak tradisi setelahnya. Lantas, apa yang membuatnya tenggelam? Ada teori yang mengatakan bahwa doa-doa tertentu hanya dapat hidup dalam masyarakat yang mampu menjaga kejernihan batin kolektif. Ketika keserakahan, peperangan, dan dominasi mulai menguasai manusia,
Getaran doa-doa kuno itu melemah. Sebagian lagi berpendapat bahwa sebagian hikmah memang sengaja disembunyikan, bukan karena ingin dirahasiakan, tetapi karena manusia belum siap memikulnya. Seperti seseorang yang belum siap memahami makna sebuah kitab, maka halaman-halamannya tetap tertutup hingga ia matang. Dalam filsafat esoterik, doa tidak dipandang sebagai kata-kata, tetapi sebagai struktur energi. Doa dari zaman yang tenggelam dianggap memiliki pola yang selaras dengan ritme original penciptaan, ritme yang kemudian terdistorsi oleh perjalanan waktu dan kebisingan kehidupan. Beberapa teks kuno menggambarkan doa ini sebagai aliran yang menghubungkan manusia kepada takdirnya sendiri. Sebuah bentuk perhatian mendalam yang membuat manusia kembali pada pusat dirinya, pada kesadarannya sebagai makhluk yang selalu berada dalam penjagaan Tuhan, tanpa perlu membatasi penjelasan pada batasan doktrin tertentu. Kita menemukan jejaknya dalam doa-doa nabi-nabi kuno, dalam mantra-mantra Nusantara yang menyebut nama Yang Maha Esa, dalam ungkapan-ungkapan hikmah dari ulama awal, hingga pada praktik perenungan masyarakat maritim yang memandang laut sebagai cermin keagungan Sang Pencipta. Semua ini bukan bukti langsung, tetapi seperti potongan puzzle yang mengarah pada sesuatu yang sama. Sebuah gema yang berasal dari sumber yang jauh lebih tua dari sejarah manusia. Doa yang hilang ini mungkin tidak tercatat secara lengkap, namun getarannya masih bisa dirasakan. Ia tersisa dalam bahasa jiwa, dalam kerinduan manusia untuk kembali kepada ketenangan, dalam naluri untuk berpasrah, bersyukur, dan memohon kekuatan. Dengan kata lain, doa itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertutup lapisan waktu, menunggu seseorang mengangkatnya kembali. Dan dalam bagian berikutnya, kita akan mulai membuka pintu itu sedikit demi sedikit. Kita akan menyingkap bagaimana doa ini bekerja, bagaimana ia dipahami oleh peradaban yang kini tenggelam, dan bagaimana maknanya masih bergetar dalam kehidupan kita. Untuk memahami doa dari zaman yang tenggelam, kita harus terlebih dahulu memahami sesuatu yang lebih mendasar. Apa itu doa sebenarnya? Bagi sebagian orang, doa adalah permintaan. Bagi yang lain, doa adalah bentuk rasa syukur. Namun bagi para penjaga hikmah kuno, mereka yang hidup sebelum api sejarah menghanguskan peradaban, doa bukan sekadar ucapan. Doa adalah gerakan jiwa. Mereka percaya bahwa setiap manusia lahir membawa getaran asal, sebuah frekuensi batin yang menyambungkannya kepada Yang Maha Mengatur. Dalam kehidupan modern, getaran itu tertutup oleh ambisi, ego, dan hiruk-pikuk dunia. Tetapi di masa purba, ketika manusia hidup lebih dekat dengan alam, getaran itu masih terbuka, masih jernih. Dan dalam kejernihan itulah, doa menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Menurut tradisi lisan dari wilayah timur kuno, doa yang tenggelam ini memiliki 3 lapisan. Lapisan suara, lapisan niat, dan lapisan serah diri. 3 lapisan ini tidak dipisahkan seperti langkah-langkah ritual, tetapi menyatu seperti helai benang yang membentuk kain utuh. 1. Lapisan suara, nafas yang menghidupkan. Kata para leluhur percaya bahwa suara bukan sekadar gelombang yang bergerak di udara. Suara adalah energi. Setiap doa yang diucapkan dengan kesadaran penuh, dengan aliran nafas yang selaras dengan hati, menjadi lebih dari sekadar kata-kata. Ia menjadi aliran cahaya yang mengangkat jiwa ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka tidak menggunakan bahasa tertentu, tetapi pola tertentu, pola yang mengalun lembut seperti ombak atau berdenyut halus seperti detak jantung. Ada yang percaya pola ini masih tersimpan dalam beberapa tradisi zikir dan wirid, meski bentuk aslinya telah banyak berubah. 2. Lapisan niat, arah yang menuntun energi. Niat dalam pemahaman kuno bukan sekadar keinginan. Niat adalah kompas batin,
Mereka yang mengamalkan doa purba ini meyakini bahwa niat yang tidak jernih, yang dibangun atas dasar amarah, keserakahan, atau sekadar ingin memanipulasi keadaan, akan menutup pintu doa itu sendiri. Doa dari zaman tenggelam hanya bekerja ketika seseorang mengarahkan niatnya kepada sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kepentingan diri. Niat yang jernih tidak harus sempurna. Ia hanya perlu tulus. Sebagian teks tua menyebutnya sebagai arah pulang, arah yang mengembalikan manusia kepada ketenangan batinnya. 3. Lapisan serah diri. Melepaskan kendali. Ini adalah lapisan terdalam dan juga yang paling sulit. Dalam dunia modern, kita diajarkan untuk mengendalikan segalanya. Waktu, rencana, bahkan perasaan sendiri. Namun doa kuno ini mengajarkan sebaliknya, bahwa kekuatan terbesar hadir ketika seseorang melepaskan apa yang tak bisa ia kendalikan. Serah diri bukan pasrah buta. Serah diri adalah pengakuan bahwa ada tangan yang maha menjaga, yang bekerja di balik layar kehidupan. Para leluhur memandang serah diri sebagai bentuk kepercayaan, bukan kelemahan. Mereka menganggapnya sebagai bentuk tertinggi dari kecerdasan spiritual. Ketika tiga lapisan ini bersatu, doa menjadi sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar permohonan. Ia menjadi jembatan antara manusia dan takdirnya sendiri. Disebutkan dalam beberapa teks esoterik bahwa siapa yang memahami doa ini, memahami dirinya, dan siapa yang memahami dirinya, memahami cahaya yang membimbingnya. Mengapa doa ini menjadi hilang? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengarkan dirinya sendiri. Doa dari zaman tenggelam tidak bisa dipraktikkan oleh hati yang bising, oleh jiwa yang terbelah antara berbagai keinginan. Maka seiring waktu, doa ini hanya bertahan dalam bentuk bayangan, dalam kisah-kisah, dalam ritual-ritual yang terpotong, dalam tradisi tertentu yang samar, dan dalam naluri alami manusia yang kadang tiba-tiba merasa perlu menengadahkan tangan dalam keheningan. Dalam bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam struktur doa ini, bagaimana ia digunakan, apa makna tersembunyinya, dan bagaimana ia tetap hidup dalam berbagai budaya tanpa disadari. Kita akan membongkar misteri yang selama ini diselubungi waktu. Untuk memahami lebih dalam doa dari zaman yang tenggelam, kita harus menyingkap sesuatu yang lebih halus dari sekadar kata-kata, struktur batin yang tersembunyi di balik doa tersebut. Di banyak tradisi spiritual, doa dipandang sebagai jalan naik, jalan yang membawa manusia dari kesumpekan dunia menuju ruang batin yang lebih lapang. Namun doa dari zaman tenggelam memiliki konsep yang berbeda. Ia bukan hanya jalan naik, tetapi juga jalan turun. Doa sebagai aliran dua arah. Para penjaga hikmah kuno percaya bahwa doa bukan sekadar manusia yang berbicara kepada Yang Maha Tinggi. Ada aliran balik, sebuah respon halus yang tidak selalu hadir dalam bentuk jawaban verbal, tetapi hadir sebagai ketenangan, kejernihan, dan rasa dibimbing. Mereka menggambarkan doa ini seperti dua sungai yang bertemu. Yang satu mengalir dari hati manusia, dan yang lain mengalir dari sumber cahaya yang lebih besar. Ketika dua aliran ini bertemu, terbentuklah ruang batin yang mereka sebut ruang hening yang menghidupkan. Ruang inilah yang menjadi inti dari doa purba tersebut. Makna tersembunyi di balik doa kuno. Dalam tradisi lisan kepulauan purba, ada penyebutan tentang kalimat asal. Sebuah rangkaian kata yang konon pernah diucapkan oleh para leluhur saat menyongsong permulaan zaman. Mereka menyebutnya sebagai sapaan pertama kepada Sang Pengatur Semesta. Tidak ada bukti tertulis yang memuat susunan kata tersebut, namun penafsir hikmah percaya bahwa makna terdalamnya bukan terletak pada kata-kata,
tetapi pada kesadaran yang melahirkannya. Para ahli hikmah menggambarkan 3 makna tersembunyi dalam doa kuno ini. 1. Doa sebagai cahaya yang menuntun, bukan cahaya fisik, tetapi cahaya batin, yakni kemampuan untuk membedakan mana jalan yang membawa kedamaian dan mana yang hanya menambah beban hidup. Doa kuno ini dipercaya bukan meminta cahaya itu, tetapi membangunkannya. 2. Doa sebagai penyembuh retakan jiwa. Dalam teks-teks tua, sering disebut bahwa manusia adalah makhluk yang retak oleh beban waktu, luka hati, dan harapan yang tak terpenuhi. Doa dari zaman tenggelam tidak menyembuhkan dengan cara menghapus retakan itu, melainkan dengan menerangi retakan tersebut sehingga seseorang bisa memahaminya, menerimanya, dan menenangkannya. 3. Doa sebagai pengingat asal-usul manusia sering lupa dari mana ia berasal, bukan secara fisik, tetapi secara makna. Dengan melafalkan doa dalam kondisi batin yang tenang, para leluhur percaya bahwa seseorang akan diingatkan kembali pada sifat dasarnya, sebagai makhluk yang dijaga, diperhatikan, dan tidak pernah dibiarkan sendirian. Mitos dan kesalahpahaman. Seiring berjalannya waktu, doa ini mulai diselimuti mitos. Ada yang percaya doa ini hanya bisa diucapkan oleh mereka yang memiliki kemampuan gaib tertentu. Ada pula yang menganggap doa ini dapat memberikan kekuatan supranatural. Namun para ulama hikmah masa awal membantah hal ini. Mereka menegaskan bahwa kekuatan doa tidak terletak pada keajaiban eksternal, melainkan pada transformasi internal. Doa kuno ini tidak membuat seseorang mampu menggerakkan benda atau meramal masa depan. Itu hanyalah fantasi yang diciptakan manusia modern. Yang benar adalah doa ini mengubah cara seseorang memandang dunia, dan perubahan pandangan itu mengubah seluruh alur hidupnya. Keberadaannya di berbagai tradisi tanpa disadari. Yang menarik, meski doa purba ini hilang dari bentuk aslinya, jejaknya masih bertahan dalam berbagai budaya. Dalam beberapa doa penenang hati di budaya Timur Tengah. Dalam mantra penyelarasan diri pada masyarakat Kepulauan Nusantara. Dalam renungan senyap para pendeta, sufi, dan pertapa. Dalam doa pelaut kuno yang memohon angin tenang sebelum berlayar. Semua ini adalah fragmen, potongan yang telah tercerai-berai oleh waktu. Namun jika disatukan, mereka mengarah pada satu hal. Manusia dimanapun, dari zaman apapun memiliki bahasa jiwa yang sama. Mengapa doa ini selalu bertahan? Karena doa ini bukan milik satu agama, satu bangsa, atau satu budaya. Ia milik manusia. Ia lahir dari kebutuhan terdalam jiwa untuk menemukan makna, ketenangan, dan hubungan dengan Yang Maha Membimbing. Dan justru karena ia begitu manusiawi, ia tetap hidup, meski bentuk aslinya tenggelam dalam lautan sejarah. Pada bagian berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana doa dari zaman tenggelam ini dapat dipraktikkan hari ini, tanpa ritual rumit, tanpa syarat gaib, hanya dengan membangun kembali kepekaan yang telah ada dalam diri kita sejak awal. Doa dari zaman yang tenggelam mungkin lahir dari dunia kuno, namun kekuatannya tetap relevan bagi kehidupan modern. Justru di era yang penuh gangguan, kecemasan, dan percepatan seperti sekarang, struktur doa kuno ini dapat menjadi pelabuhan batin, tempat seseorang kembali menemukan ketenangan dan arah. Yang perlu dipahami adalah, doa ini bukan ritual rumit. Ia adalah cara hadir, cara bernapas, cara berbicara dari kedalaman hati. Pada akhirnya, doa dari zaman yang tenggelam bukanlah misteri yang harus dipecahkan, melainkan hikmah yang harus dihidupkan kembali. Hikmah yang selama ribuan tahun berdiam di antara bisik-bisik sejarah, menunggu untuk ditemukan oleh hati yang siap mendengarnya. Kita telah menelusuri asal-usulnya, menyingkap makna-maknanya yang tersembunyi, dan mempelajari bagaimana para leluhur memandang doa bukan sekadar rangkaian kata,
tetapi sebagai jembatan antara manusia dan takdirnya. Dari lapisan suara yang selaras dengan napas, hingga ke niat yang menjadi kompas batin, dan akhirnya pada serah diri yang membuka pintu ketenangan. Semua ini mengajarkan satu hal penting, bahwa doa bukan tentang seberapa keras kita meminta, melainkan seberapa dalam kita hadir. Dalam dunia yang semakin bising, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengarkan dirinya sendiri. Dengan mempraktikkan doa kuno ini, meski hanya beberapa menit sehari, kita sebenarnya sedang mengembalikan kepekaan itu. Kita sedang menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama tertutup debu waktu, kemampuan untuk menyentuh kedalaman batin yang selama ini kita kira hilang. Dan mungkin, doa dari zaman tenggelam tidak benar-benar hilang. Mungkin ia selalu ada di dalam diri setiap manusia, hanya tertutup oleh lapisan-lapisan kesibukan dan kegelisahan. Saat seseorang berhenti sejenak, menarik napas dengan penuh kesadaran, lalu menyerahkan segala keluhnya kepada Yang Maha Mengatur, disitulah doa purba itu bangkit kembali. Bukan sebagai mantra kuno, bukan sebagai rahasia mistis, tetapi sebagai ingatan jiwa. Sebelum kita menutup video ini, renungkan satu pertanyaan. Jika doa adalah jembatan antara dirimu dan takdirmu, jembatan seperti apa yang sedang kau bangun hari ini? Jika pembahasan ini membuka sesuatu dalam hatimu, walaupun kecil, maka perjalanan kita tidak berakhir di sini. Tekan tombol suka, bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan cahaya, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman batin yang paling berkesan dalam hidupmu. Sampai berjumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Semoga hatimu selalu dibimbing oleh ketenangan, dan langkahmu dituntun menuju cahaya yang telah menantimu sejak awal.